Oke, nomor 6. Ini pH-nya berkisar berapa? Dia bilang gitu ya. Sekarang ini main dengan cara panjang wae. Sekarang ada angka 2 ya. 2,9. Di sini angka 4 lah kita bilang ya. Terus ada lagi di sini, dia bilang 4,2. Oh, sorry, ya ampun. Ini tuh yang sebelah kanannya yang dilihat ya. Ya, yang sebelah kanan. Jadi ngikutin. Dia bilang warnanya kuning ya, Dah. Yang pertama ya, yang nomor 1 itu maunya kuning. 1 tuh kuning. Kalau kuning berarti dia di atas angka 4 ya, Dah, pH-nya ya. Aduh. Oke, nomor 2, Dah. Dia bilang warnanya kuning, berarti di atas 6,3. Nah, oke. Nah, sekarang di atas 4, di atas 6,3, berarti ini fatal ya, Nda? Ya, yang pertama intinya. Jadi harus di atas 6,3. Selanjutnya, dia mau warna hijau. Nek hijau itu ada di antara 6 sampai 7,6. Ya kan hijau. Tapi tadi kan bilang lebih di atas 6,3, berarti mulainya dari sini dah. 6,3 sampai sini nih areanya 7,6. Yang ini enggak boleh. Ya karena tadi yang awalnya nomor 2 ya. Sudah. Selanjutnya dia bilang tidak berwarna. Tidak berwarna itu kurang dari 8,3. Nah, sedangkan kita itu harus ada di 6,3 sampai 7,6. Kalau di atas 7,6, nanti di sini warnanya biru. Dan ini tidak boleh. Ya, secara nggak langsung kan kalau kurang dari 8,3 ya 7,6 juga masuk. Karena daerah arsiran ya, segala macam ini. Nah, berarti secara nggak langsung pH-nya itu ada di 6,3 sampai daerah sini, 7,6. Angka 7 masuk nggak? Masuk. Angka 6? Enggak. Angka 5 apalagi? 4 apalagi? 3 apalagi? Jadi jawabannya yang nomor A. Yang ini mau diulang apa gimana? Diulang. Oke, kita ulang ya. Pakai garis-garis juga bisa ini ya. Oke. Tak kasih warna dulu. Pertama itu dia bilang ya kok kediaman ya. Oke, dia bilang pertama warnanya kuning ya. Jadi ini ada angka 2,9 sampai 4. Dia bilang maunya kuning dah. Berarti daerah sini tidak boleh ya, Nda. Jadi ini harus di atas panahnya itu mau ke sini ya. Pokoknya lebih dari 4 nih ke sini dia. Yang pertama nih ya. Selanjutnya, yang kedua harus warnanya kuning dah. Kuningnya ini angkanya mulai dari 6,3. Ya, terserah nih mau ke sini berapa. Nah, ini ada daerah perbatasan namanya Nda. Ya, daerah perbatasan. Di sini kan? Nah, kalau melihat pilihan yang pertama, benar harus lebih dari 4. Tapi begitu melihat pilihan, ketika melihat zatnya yang kedua, dia ada warna kuning, harus lebih dari 6,3. Maka area sini kita delete. Ya, harus mulai dari 6,3 sekarang. Kalau dia mau warnanya kuning-kuning.
Selanjutnya, dia bilang hijau ndak. Nomor 3, yaitu antara 6, ya, di sini 6, di sini 7,6 misalnya ya. Sedangkan ini kan ada range-nya ya. Dia pokoknya lebih dari 7, lebih dari 6,3 yang tadi. Bentar. Maka ini akan ada garis ndak. Ini juga sampai sini. Secara nggak langsung ini daratnya di sini 6,3 sampai 7,6. Ini daerahmu yang sekarang. Oke. Begitu lihat yang fenoltalin, dia bilang tidak berwarna. Yang intinya ini harus kurang dari 8,3. Oke. Posisinya ini kan 7,6 ya, Nda, kalau ditarik gini ya. Oke. 8,3-nya di sini. Lah kalau kita ngelewatin 8,3, maka nanti nggak jadi warna hijau nih yang pilih nomor 3. Maka dia harus menteknya di sini 7,6. Maka secara nggak langsung pH-mu tuh ada di sini, 6,3 sampai 7,6. Ya, jadi kan pertama warnanya kuning. Kalau kuning lebih dari 4. Oke, kita catat lebih dari 4. Lebih dari 4 itu kan banyak rupa ya, Nda. Bisa 5, 6, 7, 8, sampai 14. Selanjutnya, nomor yang metil merah, dia maunya lebih dari 6,3. Nah, di sini kan lebih dari 4 itu bisa siapa aja, 6,3 juga termasuk. Tapi ketika melihat metil merah, dia harus lebih dari 6,3. Maka yang kedua itu harus lebih dari 6,3. Berarti yang ini kita hapus. Mulanya dari 6,3. Ketika melihat warna yang ketiga dengan bromtimol biru, itu harus warna hijau. Hijau itu ada di antara Anda. Mejiku hibiniu. Kuning ditambah biru itu hijau. Berarti hijau itu ada di antara warna kuning dengan biru, yaitu antara nilai 6 sampai 7,6. Sedangkan kita melihat metil merah itu harus mulai dari 6,3. Maka di sini kan ada antara. Maka ini dimulainya dari 6,3. Tidak boleh di angka 6,1, 6,2, tidak boleh. Kita sudah dapat nih range yang baru 6,3 sampai 7,6. Begitu melihat fenoltalin dia harus kurang dari 8,3. Nah, kita tidak mungkin daerah sini tuh melewati 7,7, nanti warnanya nggak hijau. Nah, kurang dari 8,3 ketika melihat fenoltalin, itu kan masuk di 7,6. Maka benar range-nya hanya ini. pH-mu itu, zat-mu itu adalah 6,3 sampai 7,6. Nah, ketika ditanyain, itu range-nya 6,3 sampai 7,6, pH 7 masuk nggak di range 6,3 sampai 7,6? Iya, masuk. Kalau pH 6, ya ora, kan keluar dari area. 5 apalagi, 4 apalagi, 3 apalagi. Maka jawabannya adalah angka 7. Gitu. Berarti kenapa kok 7, Mbak? Karena Kenapa kok kalau 6 kuning? kalau 6 nggak bisa, nanti mengganggu daerah yang tadi. Kalau 6 jadinya kan nomor 2 nggak masuk kriteria. Sedangkan kan dia maunya kuning-kuning kan lebih dari 6,3. Hmm. Gitu. Oke.
Lanjut, Mbak. Lanjut. Museum. Ya ampun. Lanjut di sini. Nomor 7. Jika senyawa Pb3PO42 dilarutkan dalam air, maka nanti punya KSP-nya gimana? Oke, ini ada Pb3, PO4 2 kali. Ini kan harus diuraikan ya menjadi 3Pb ditambah PO4 2 kali. PO4 itu posisinya negatif 3. Ya, PB itu berarti 12. Kok bisa tahu? Karena 2 kali min 3 min 6. Min 6 lawannya adalah 6. Nah, ini 3 kali berapa biar 6? Yaitu plus 2. Oke, di sini ya. Kalau melihat dilarutkan dalam air. Nah, seingatku yang PO4 ini akan berubah menjadi air. Seingat aku ya. CPB. Oke, di sini berarti ini kan adalah daerahnya KSP. Ini kan ada dalam air ya. Yang jadi masalah itu PO4-nya karena PO4 itu masuk asam asam kuat ya. Asam lemah ya harusnya enggak masuk ya. Enggak masuk segala macam. Berarti seharusnya sih tidak diuraikan menjadi sesuatu yang lain sih, seharusnya. Ya. Nah, sekarang Indah apa yang diingat ini? Indah, apa yang teringat ketika melihat konsep ini? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi begini, ini tuh PO4 itu bukan asam kuat ya, atau basa kuat. Jadi kalau dilarutkan dalam air, dia tidak berubah menjadi H2O. Maka angka 3 ini tetap diam, ditambahkan S. S itu kelarutan. Dipangkatkan dengan 3 itu sendiri. Lalu ini angka 2 diam, lalu dikalikan S. Dipangkatkan dengan angka 2-nya. Ini ya, angka 2 dari sini. Nah, sekarang sudah 3 pangkat 3 kan 9 ya, Nda? 9, kok 9 toh yuk, 27 ya. 27 S pangkat 3 dikalikan. 2 pangkat 2 ya 4 S kuadrat. 27 kali 4 berapa, Nda? 108. Kalau S pangkat 3 dikali S pangkat 2 itu kan pangkatnya ditambah ya, berarti S pangkat 5. Jawabannya 108. S pangkat 5. Seperti itu. Sip. Yang pangkat yang 2 plus terus yang min 3 itu dihafalin, Mbak. Bukan dihafalin sih, karena PO4 itu udah tahu dia biloxnya pasti min 3. Kayak H3PO4, HNO3, H2S, H2SO4 itu kan sudah menjadi sebuah umum ya, maksudnya dari kelas 1 gitu loh. Diminta Indah itu udah tahu bahwa PO4 itu ya udah tahu biloxnya min 3.
Nah, ketika biloxnya min 3, sudah tahu jumlahnya ada 2, angka 2 ini kan dipindahin ke depan sini toh. Ya, dipindahin ke depan sini. Maka ketika ini kan kita mau nyetarain, ini kan min 6. Sedangkan di sini posisinya hanya ada angka 3. Ya gimana lawannya dari min 6, yaitu 6 positif. Maka dikalikan dengan plus 2. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa dikatakan. Alhamdulillah. Astaga. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, nomor 8. Wah, sel voltagi katoda anoda. Ya, di sini sudah ada X 2 positif ketemu dengan 2 elektron menjadi X. Dia bilang sini plus 0,3 volt. Lalu di sini Y, 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Y. Ini min 0,4 volt. Posisinya di sini elektronnya sudah setara, sama-sama 2. Ya, kalau sama-sama 2 itu bisa habis ya posisinya, karena dijumlah. Nah, menjumlahnya itu kalau ini langsung dah. 0,3 sama 0,4 itu sebenarnya itu kayak gini. Ya, siapa dikurang dengan siapa yang lebih potensial. Ya. Nah, sekarang 0,3 dengan min 0,4 lebih besar mana, Nda? 0,3. Nah, umumnya yang besar itu di sini letaknya, dikurang dengan min 0,4. Makanya biasanya apa? Katoda kurang anoda ya. Modelnya seperti ini letaknya. Maka ini nilainya adalah 0,7 volt jumlahnya. Ya. Terus ditanya, siapa yang katoda, siapa yang anoda? Ya. Kalau dilihat dari sini, posisinya ini adalah daerah X, ini adalah daerah Y. X ini anoda.
Y ini adalah katoda. Kan gini toh nguranginnya anoda kurang katoda. Nah, ini huruf X sama Y-nya kebalik-balik. Ya, kebalik-balik. Dan menuliskannya seharusnya seperti apa nih modelnya? Ya, kalau yang D reaksinya salah, modelnya seperti itu. Nah, menuliskan untuk notasi itu ya anoda katoda, yaitu daerah X dulu, ya, baru daerah katoda. Jadi jawabannya yang C. Ya, kebalik-balik itu reaksinya. Kalau misalnya anoda, ya sudah tuh sini X2 plus, lalu sini X. Langsung 2 begini, Y2 plus, lalu sininya Y. Gitu. Oke. Itu yang anoda itu mesti Mhm. yang lebih besar, Mbak. Lebih besar. Angkanya lebih besar. Jadi ngingetnya gampangnya di situ. Oke. Oke. Oke, satu soal lagi nih. Oke, ini tak closing atau B? Ya, satu Tulis. soal lagi. Oke. Nanti tak upload mungkin besok kamu nonton ya. Paling nanti tak upload di tempat yang sama kayak kemarin. Oke, dia bilang di sini yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Ini nggak usah ditanya lagi. Yang pertama pasti serbuk dah jawabannya. Luas permukaan ya, seperti itu. Posisinya situ. Berdasarkan percobaan 1 dan 3 yang dibahas ya, 1 sama 3. Yang nomor 1, ini nomor 3. Nomor 1 kan serbuk. Nomor 3 itu padatan. Berarti ini adalah luas permukaan. Sudah bahas. Terus ini 2 molar. Ini 2 molar. Kan sama ya, jadi nggak ngaruh ya konsentrasi. Waktu, ini 10, ini 20. Oke, nggak ada waktu di sini. Suhu sama. Terus yang mempengaruhi apa? Ya luas permukaan. Bisa kelihatan serbuk mbek padat. Mau jumlahnya 2 gram. Sebuk apa padat? Lah kan sama-sama fasanya padat. Yo pasti sama toh yo. Cuman, nek kalau kamu mau misalnya masak iki yo, misalnya buat susu dari bubuk, ya kan, cepat larut. Tapi nek susunya gumpel gitu ya, susu bubuk yang gumpel, yo angel toh ngaduknya, agak lamaan gitu. Indah pernah lihat gula nggak? Gula merah sama gula merah yang sudah diiris jadi serbuk apa ya? Gula putih tahu ya, Indah? Ya. Nah, terus kalau maem donat tahu kan gulanya halus. Mm-mm. Nah, itu tuh gula putih yang dihaluskan dah. Nek makan gula yang kayak kristal-kristal gitu ya sakit toh mulut nih. Nek makan donat yang gulanya bubuk ya enak halus. Langsung hilang toh nek di lidah. Iya. Nah, itu namanya luas permukaan. Nek makin tipis, makin serbuk, ya wis enak toh ya makin cepet ngilangnya. Nek kayak minum obat. Ada obat yang serbuk ya, Nda, yang pakai kapsul harus dibuka, ngerti tak? Mm-mm. Kapsulnya buka, itu biar cepat manjur maksudnya. Nah, ada yang minum obat injek tablet. Ngerti tablet toh? Yang bulat apa-apa. Terus harus dimut. Kayak makan proma. Wah, suwi ndak rasanya ra enak. Makin lama. Ya kalau misalnya ikut permen ya enak toh ya. Tapi kalau misalnya serbuk itu lebih cepat larut ke dalam tubuhnya juga langsung menyerap. Nah, itu namanya luas permukaan. Jadi kalau ditanya, Mbak enaknya makannya permen serbuk apa permen
padet yo iku lain toh yo. Nek kalau pengen ngerasano ya yang tablet toh yo. Seperti itu. Oke, Iya. beres kalau gitu ya. Berarti tak matiin sih yo.